Soim. Halo Soim, sudah makan nasi hari ini? Atau makan sayur? Sudah kan pastinya? Sudah dong tentunya. Oh ya, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita mulai dengan pantun. Simpel aja pantunnya seperti ini. Tomat buah warna merah. Kalau bunga warna-warni. Susunan cerah, jangan marah-marah. Mari belajar kimia bersama Dokter Tani. Oh ya Soim, ternyata Indonesia itu pernah dijuluki sebagai negara macam Asia loh. Kenapa ya? Nah, karena Indonesia itu pernah mengalami kejayaan pada bidang pertanian, khususnya pada pengeksporan beras, di mana Indonesia berhasil mengekspor beras hingga 2 juta ton per tahunnya. Wah, bagus sekali ya. Lantas bagaimana dengan sekarang? Mau tahu jawabannya? Coba deh perhatikan berita ini. Wah, sayang sekali ya, ternyata Indonesia sudah tidak lagi mengalami kejayaan pada bidang pertanian. Kira-kira kenapa ya? Coba deh, Soim perhatikan gambar ini, gambar ini. Atau mungkin karena para petani Indonesia mengalami gagal panen. Nah, kira-kira apa sih penyebab dari gagal panen tersebut? Nah, faktor gagal panen itu bisa jadi dikarenakan faktor cuaca yang ekstrim, hama dan penyakit, atau mungkin teknik pertanian yang kurang baik. Oke, bicara tentang kurangnya nutrisi. Pasti Soim pernah melihat Pak Tani yang sedang menyemprot tanaman, bukan? Nah, apa sih yang disemprotkan oleh Pak Tani tersebut? Apa ya kira-kira? Apa Soim ada yang tahu? Pestisida, air, popok, air tetangga. Nah, betul sekali. Bisa jadi pestisida, air, pupuk, atau mungkin air kan tetangga. Nah, ketika Pak Tani sedang menyemprotkan bahan kimia pada tanaman, apakah memerlukan pemahaman konsep kimia? Perlu tidak? Nah, materi kali ini Soim akan menjadi dokter tani dan belajar membantu Pak Tani menentukan jumlah pupuk yang diperlukan oleh tanaman tersebut sehingga gagal panen dapat dihindari. Oke Soim, sekarang coba deh perhatikan gambar ini. Kenapa daun jagungnya, Dok? Nah, daun dengan ciri-ciri seperti ini yaitu daun yang berubah menjadi hijau tua yang kemudian berubah menjadi warna ungu, bisa jadi karena kekurangan fosfor loh. Selain gejala tersebut, ternyata kekurangan fosfor ini dapat mengakibatkan pertumbuhan pada tanaman ini menjadi terhambat atau kerdil, dan hal itu juga bisa terjadi pada cabang dan batang tanaman baru, yang mana dapat mengakibatkan tanaman itu tidak berbuah loh. Nah, jika hal itu sudah terjadi, maka tanaman itu akan berbuah dengan ukuran yang kecil, kemudian jelek dan mudah matang atau busuk. Nah, untuk lebih lengkapnya, Soim baca artikel ini ya. Nah, kalian ini kenapa? Ayo, kenapa ya kira-kira? Apa? Penyakit kuning, Dok. Bukan Ratu, bukan penyakit kuning. Jika dilihat daunnya yang kuning, dalam istilah pertanian, ini dinamakan menguning atau yellowing loh. Menguning atau yellowing ini bisa dikarenakan menurunnya kadar klorofil sehingga warnanya menjadi pucat. Hal ini juga bisa dikarenakan kekurangan kadar nitrogen. Nah, gejala tersebut biasanya muncul pada daun yang tua, kemudian secara bertahap menuju ke daun yang lebih muda. Nah, dalam kasus ringan ini, daun yang tua berubah menjadi hijau pucat. Jika tidak diatasi secara langsung, maka seiring berjalannya waktu, penguningan ini akan menyebar menuju ke pembuluh dan juga tangkai daun loh. Nah, hal ini jika tidak diatasi lagi, maka daun-daun itu akan mulai rontok sehingga tanaman akan menjadi mati. Wah, sedih sekali ya. Oke, untuk lebih jelasnya, Soim baca artikel ini ya. Bicara tentang menyelamatkan tanaman tadi, ternyata pengendalian hayati dan kimiawi ini dapat menyembuhkan tanaman kita loh, seperti tanaman yang kekurangan fosfor tadi, di mana secara hayati kekurangan fosfor ini dapat dipulihkan dengan memberikan pupuk kandang, misalnya pulsa organik, kompos, atau guano loh. Nah,
Pulsa organik sendiri dapat berupa alang-alang, jerami, atau kita mengubur sisa-sisa tanaman setelah kita panen. Lantas bagaimana ya pengendian kimiawi? Nah, pengendian kimiawi sendiri juga dapat dilakukan dengan kita memberikan pupuk. Misalnya, kita akan sebagai dokter tani ceritanya ini. Pasien pertama dengan diagnosa kekurangan kandungan fosfat, maka kita dapat melakukannya dengan memberikan pupuk diamonium fosfat atau single super fosfat. Nah, jika tidak, kita juga dapat mengkonsultasikan hal ini pada penasihat pertanian. Oh ya Soim, coba deh perhatikan gambar pupuk ini. Di bawah mereknya yaitu Polska terdapat keterangan nitrogen 15%, kalium 15%, dan fosfat 15%. Apa ya itu artinya? Apa Soim ada yang tahu? Prosentase. Ya, betul sekali. Jadi, angka 15% tersendiri yaitu menunjukkan kadar zat dalam bentuk persen. Nah, pada materi stoikiometri dipelajari loh tentang penentuan kadar zat sendiri, di mana konsep tersebut sangat berguna bagi kehidupan kita. Contohnya untuk materi tadi, jadi kita bisa menentukan nih kebutuhan pupuk untuk tanaman kita, terutama untuk tanaman yang teridentifikasi defisiensi atau kekurangan unsur hara sendiri. Waduh, gawat ya kalau nggak segera kita tolong. Nah, mungkin nih untuk Soim yang orang tuanya atau saudaranya seorang petani cocok nih untuk menyimak materi ini, karena materi ini sangat membantu untuk orang tuanya atau saudaranya yang petani. Oke Soim, sekarang ayo kita perhatikan tentang perhitungan kadar zat untuk menentukan jumlah pupuk yang dibutuhkan oleh tanaman kita sendiri. Oke, perhatikan gambar ini ya. Nah, pada brosur itu dituliskan dosis untuk tanaman padi yaitu 500 tetragloni, 300 Polska, dan 200 urea. Di mana untuk pemupukan dasar sendiri dibutuhkan 500 kg pentagloni, kemudian Polska 150 kg, dan ditambah urea 50 kg per hektar sawah. Jika Polska terdiri dari 15% nitrogen, maka kita bisa loh menentukan massa unsur nitrogen yang dibutuhkan pada pupuk dasar sendiri. Yaitu bagaimana caranya ya? Caranya yaitu kita tinggal mengkalikan kadar jumlah zat dalam bentuk persen dikali dengan massanya, yaitu 15% dikali dengan 150 kg. Jadi, massa nitrogen dalam 150 kg Polska sama dengan 15 per 100 dikali 150 kg, yaitu sama dengan 22,5 kg. Oke, kemudian pada pupuk urea terdapat keterangan kandungan nitrogen 46% yang berarti pupuk mengandung 100% urea atau CH4N2O. Nah, mengapa bisa seperti itu ya? Hal ini dikarenakan perbandingan massa suatu atom unsur dengan atom unsur yang lainnya dalam suatu senyawa merupakan perbandingan massa molar masing-masing unsur. Nah, jika persen A dalam senyawa MbN sama dengan M dikali ARA dibagi dengan MR senyawa MbN dikali 100%, maka kita dapat membuktikannya. Apakah iya dalam urea terdapat 46% kandungan nitrogen? Nah, oke, mari kita buktikan yaitu dengan mencari dulu MR dari urea sendiri. Di mana jika ARC sama dengan 12, H sama dengan 1, R sama dengan 14, dan O sama dengan 16, maka untuk menentukan MR-nya kita mengkalikan nilai AR masing-masing atom dengan jumlah atau penyusunnya yang dapat dilihat dengan angka indeks yaitu yang menjorok ke bawah. Di mana urea tersusun dari 1 atom C, 4 atom H, 2 atom N, dan 1 atom O. Maka MR urea sama dengan ARC dikali 1 ditambah dengan ARH dikali dengan 4 ditambah dengan ARN dikali dengan 2 ditambah dengan ARO dikali dengan 1, yaitu sama dengan 12 ditambah 4 ditambah dengan 28 ditambah dengan 16 sama dengan 60. Maka MR 60 dikali dengan 1 gram per mol sama dengan 60 gram per mol. Nah, kita sudah menemukan MR dari urea. Maka langkah selanjutnya kita memasukkan saja pada rumus, di mana persen N dalam urea sama dengan M dikali dengan ARN dibagi dengan MR urea dikali dengan 100%. Di mana di sini N terdiri dari 2,
maka M-nya itu sama dengan 2. Maka 2 dikali dengan 14 dibagi dengan 60 dikali dengan 100% sama dengan 28 dibagi dengan 60 dikali 100% sama dengan 46,67%. Jadi persen N dalam urea sama dengan 46,67%. Oke, jadi terbukti ya setidaknya di dalam urea sendiri terdapat 46% kandungan nitrogen. Nah, gimana tadi latihan soalnya? Seru ya? Seru kan? Oke, Mimin punya satu soal lagi nih. Gimana kalau Soim mengerjakan soal ini dan nanti jangan lupa men-share jawabannya di kolom komentar ya. Oke, sekarang ini soalnya. Oke, ternyata latihan soal tadi itu menutup pembelajaran kita pada video ini. Nah, gimana nih? Seru nggak belajar kimia dengan menjadi dokter tani? Seru ya? Gimana nih? Soim mau nggak mengembalikan auman macan Asia negara Indonesia ini? Mau ya? Mungkin dengan bantu orang tuanya atau saudaranya yang petani agar tidak gagal panen. Oke, Soim, jangan lupa ya, share video ini, kemudian like, komen, dan juga subscribe video ini. Dan ditunggu video selanjutnya. See you and bye-bye.